DPRD Kabupaten Semarang, DPRD Kabupaten Semarang, NKRI, tos, sebelahnya tos. Pertukaran informasi dari lembaga publik atau tokoh publik kepada khalayak ramai. Calon mantu saya. So if your actions don't live up to your words, you have nothing to say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, seger-seger ya. Ya, syukur. Alhamdulillah ya. Pak Ketua mohon izin. Untuk menambah semangat mungkin kita yel-yel dulu aja ya Bapak Ibu ya. Oke, berarti kalau saya sebut DPRD Kabupaten Semarang bilang hu gitu ya. Hu gitu ya. Mumpung ada Bapak Deddy Corbuzier di sini. Mana ya? Iya. Pak hu gitu Pak ya. DPRD Kota Semarang, DPRD Kabupaten Semarang. Kualat nanti saya ceritain dulu. DPRD Kabupaten Semarang. Nah, hu saya sebut 3 kali. Nanti setelah itu NKRI harga mati. Habis itu tos sama sebelahnya ya. Kalau yang nggak punya sebelah Bapak tos sembarang ya Pak ya. Oh, iya, siap ya. Iya, enggak apa-apa Pak. Karena jam-jam segini biasa WA lagi rame Pak. Kalau di rumah kan nggak bisa kan? Ya kan? Oke, kita sebut 3 kali DPRD Kabupaten Semarang. DPRD Kabupaten Semarang. DPRD Kabupaten Semarang. NKRI. Tos, sebelahnya tos. Ya, ibunya nggak ada yang diajak tos. Bapak nggak ada yang diajak tos Pak? Sepi Pak ya? Ya, tos sendiri. Oke. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya saya penasaran nih Bapak Ibu, yang di sini yang suaranya paling banyak ada Pak? Ada. Wah ini. Wah, coba kita tanya-tanya dulu Pak ya. Iya, saya penasaran. Saya pernah nyalon rektor loh Pak, di UNES Pak. Dapat suara cuma 3 loh Pak. Ya, saya bandingkan dengan suara Bapak ya. Iya Pak, supaya Pak. Perkenalan Bapak dari partainya dan juga perolehannya. Saya pengen belajar gitu Pak. Monggo Pak. Oke, nama saya Nur Huda. Iya Pak. Saya anggota DPRD suara terbanyak di dapil saya dan Iya. partai saya. Iya. Iya. Merendah ya Pak. Tapi kalau dengar-dengar berapa Pak sebenarnya dapatnya Pak? 13.100. 13.100, tepuk tangan Bapak Ibu ya. Sebenarnya gini loh, semua orang sudah tahu tidak perlu keluar dari mulut saya, gitu ya. Kalau yang dari ibu-ibu yang terbanyak ada di sini? Ada. Siapa? Bu siapa? Bu? Ya oke, Bu Roh. Dituduh temennya loh. Perkenalan Ibu ya. Mohon izin dari partai mana dan juga dapat perolehan berapa, silakan. Alah berdiri. Bapak-bapak itu loh duduk tapi berdiri ya Allah. Monggo Bu ya. Nama saya Rohganti dari Partai Demokrat. Iya, Demokrat ya Pak ya? Bu ya? Iya. Dapat berapa Bu kemarin Bu? Lupa. Wah lupa. Coba Pak, berapa Pak kemarin Pak? Beliau berapa? 8.000. Lebih. Berapa? Dapat 12.000. Iya, pada malu-malu ya. Iya. Saya sebagai warga Kabupaten Semarang ya paham kalau pada malu-malu ya Bu ya. Saya ganti pertanyaan aja ya Bu ya. Tadi kan yang di depan tadi main WA karena di rumah sering dicek oleh istri beliau. Lah Ibu termasuk yang suka buka-buka WA suaminya tidak? Enggak ada yang dibuka. Oh nggak ada? Nggak ada yang dibuka? Nggak ada yang dibuka atau nggak ada suaminya? Mohon maaf. Oh ada suaminya, tapi HP-nya tidak pernah dibuka-buka. Ibu wanita soleha. Kita tanya sebelahnya ya. Enggak, ini penting. Ibu juga. Ibu ada. Kan nanya Pak. Saya belum tahu backgroundnya. Mohon maaf ya. Iya. Ibu ada, suami ada? Oh masih gadis. Kau masih gadis. Bukan? Oh ada suaminya. Sementara untuk pertanyaan ini ada aja gitu ya. Nah Ibu termasuk yang kalau punya suami
WhatsApp-nya dibuka-buka mboten? Enggak. Saling percaya. Saling percaya. Ibu percaya sama suaminya? Mungkin suaminya yang nggak percaya sama ibu ya. Oh, kalau pas jadi satu ya, kalau dua sendiri-sendiri. Luar termasuk yang tidak membuka WA. Alhamdulillah ya Allah. Yang ini ibu juga. Apakah termasuk yang suka membuka WA-nya suami? Termasuk suka buka karena kerjaan inti kok. Oh iya. Oh iya. Dan suaminya bilang apa? Tidak apa-apa. Alhamdulillah. Ini dari 3 orang yang disurvei, yang 2 sudah masuk pada kategori yang meringankan beban suami. Ya, karena memang kalau misalnya suami itu HP-nya diminta istri, gitu ya Pak ya. Nah, tapi yang punya ibu tadi, HP suami diserahkan untuk dicek. Itu HP nomor 2 Bu. mohon maaf. Kadang nomor 3 ya Pak ya. Kadang yang ya. Iya betul. Yang asli sudah kami simpen di tas, kalau nggak di laci, kalau nggak ditinggal di kantor ya. Oke, next. Nah ini, Bapak kan mirip Sujiwo Tejo Bapak baca pantun ya? Enggak, Bapak baca pantun ya? Oh belum fokus. Bapak aja ya, Bapak ya. Bapak juga pakai peci kan ya? HP-nya pasti bersih kan ya? Bersih. Oh gambarnya nggak ada yang aneh-aneh kan? Ada, ya udah nggak jadi dibuka. Monggo Bapak. Dibaca pantunnya, Bapak Ibu menebak apa ini pantun juga tebak-tebakan soalnya. Silakan Pak. Yang lain cakep ya. Pantun tebakan pantun. Enggak gitu Bapak, itu judulnya. Iya judul Pak. Iya Kabupaten Semarang loh Pak. Melihat bintang di langit kelam. Cakep. Kurang ulang Pak. Melihat bintang di langit kelam. Cakep. Adapun bulan tertutup abu. Mantap. Apa binatang darahnya hitam? Janggut 8 tulangnya 1. Enggak boleh jorok loh. Apa Bapak Ibu? Ya Allah. Siapa itu Pak? Nah itu yang Oh ya itu belum pengenalan tadi Bapak katanya janggutnya 8. 1 ya Pak ya. Kita jawab bareng-bareng. Oh iya cumi-cumi aja sih Pak. Iya bukan ubur-ubur Pak, beda Pak. Cumi-cumi ini Pak, sotong. Ada yang mau yang ini yang baca ibu-ibu deh. Ibu-ibu tadi yang suka bukai HP suaminya ini, saya balas ke suaminya. Iya. Jaketnya keren loh Bu, kayak rocker. Baca pantun tebakan kedua, silakan Bu. Sawah luas subur indahnya, Cakep, banyak ditemui di pedesaan. mantap. Punya ekor ditaruh kepala. Hewan apakah itu gerak? Apa Bu? Apa Pak? Apa ya? kakak tua. Iya. Itu tadi. Gambar gajah. Mundur. Gajah ya. Ini gajah. Ya, gajah yang khas Indonesia. Gajah duduk. Merek apa, Pak? Sarung. Bapak Ibu sekalian di sini kan sudah memenuhi syarat komunikasi publik, yaitu pertukaran informasi dari lembaga publik atau tokoh publik kepada khalayak ramai. Jadi sekarang ini Bapak Ibu sekalian kan tokoh publik, cara berkomunikasinya juga beda. Hati-hati. Statement kecil saja bisa membuat satu kabupaten geger atau satu Indonesia geger. Misalnya contohnya, oh ada tim yang nggak boleh masuk ke Indonesia. Wow. Karena ya kan itu siapa yang menduga ternyata per hari ini ternyata menjadi komoditas politik paling besar, kan nggak ngerti juga. Lah nanti kita pelajari yang seperti itu Bapak Ibu. Apa-apa yang ingin disampaikan mulai sekarang harus difilter dulu, karena komunikasi publik dari tokoh publik kepada khalayak ramai itu beda. Pak Ketua tadi sudah menyampaikan komunikasi klasik selama ini person per person, orang ke orang itu sudah jalan. Apa buktinya? Lah Bapak Ibu kepilih, ya kan? Tapi sekarang ada permainan baru tadi, digital. Bahwa kita tidak hanya hadir di ruang ini, tapi juga hadir di ruang maya. Masalah penyampaian informasi, ketika kita bertukar informasi, yang ditukar tidak hanya informasi, tapi juga yang pertama ideologi. Contoh, ideologi yang sekarang ini ada di bangsa kita, apakah semuanya NKRI Bapak Ibu? Karena ternyata ada survei, jika Pancasila digantikan dengan syariat Islam, berapa orang yang setuju? Banyak ternyata.
Artinya bahwa NKRI sendiri walaupun diakui sebagai ideologi, banyak juga menyebar di masyarakat bahwa diganti syariat Islam ya nggak apa-apa gitu. Nah, padahal yang nggak apa-apa ini tidak sesuai dengan keinginan founding father, misalnya begitu. Nah, kemudian yang kedua, kita juga bertukar kepercayaan dan keyakinan. Ketika orang mengatakan bahwa demokrasi adalah yang terbaik, ada juga yang ngomong, enggak juga Pak. Lihat Pak, Cina itu Pak, partainya cuma satu, pemimpinnya ya satu, tapi jaya, kan begitu. Itu kan ideologi kemudian. Yang ketiga, kesan. Ada orang berbicara di depan, kemudian 7 detik pertama Bapak Ibu menilai, orang ini baik enggak? Profesional atau enggak? Kadang-kadang kita salah paham, ada orang bertato, kesannya? Wah, padahal belum tentu. Siapa tahu bukan tato. Ternyata dia beli ciki, ada hadiahnya itu kan. Nah, digosok-gosok gampang hilang itu. Ada wanita ngerokok tengah malam di kafe, pikiran kita langsung, loh, padahal nggak ada masalah. Itu tadi kesan aja, orangnya baik, tapi kan kemudian orang melakukan penilaian. Yang keempat, tindakan. Kok bisa tindakan? Oh iya, misalnya ada kata-kata perhatian, hotel ini kebakaran. Apa yang harus dilakukan? Kita harus keluar, lari semua, menyelamatkan diri. Nah, ini saya dulu juga agak bingung masalah, misalnya ketika sholat Pak. Misalnya Bapak Kiai ya Pak ya, karena Bapak kan pakai cepet sih. Kalau ada orang sholat, gempa, kita boleh lari nggak Pak? Lari, karena masalah hidup dan mati Pak. Menyelamatkan diri. Tapi kalau Jumatan Pak, kita sholat, sebelahnya ada maling sandal, itu yang dimaling sandal kita itu ngejar maling dulu apa sholat dulu Pak? Saya ikhlaskan. Oh ikhlaskan, oke. Saya ya kadang mikir, ikhlaskan ya Pak ya? Tergantung sandalnya mungkin ya, kalau pas pakai yang murah nggak apa-apa ya. Saya pernah kok Pak, sholat gitu, malingnya itu persis di sebelah saya lah mikir, apa yang harus saya lakukan? Saya ikhlaskan bener Pak, tapi kan masalahnya sekolah saya sama masjid itu gak jauh Pak. Dan aspal panas Pak. Saya pulang dari Semarang gini-gini. Ya sebenarnya ya harusnya kalau Bapak ngejar apa di kelas Pak? Oh, Kejar loh, beliau kejar. Sholatnya nanti teruskan lagi ya Pak. Cuma ini capelit ya Allah. Oke. Nah itu tadi bahwa informasi yang keluar dari mulut kita itu tidak hanya informasi belaka, tapi yang keluar adalah ideologi, ada kepercayaan juga, kesan baik, buruk, profesional tidak, kemudian menimbulkan tindakan, dan yang terakhir bisa mengubah kenyataan. Bapak Ibu kalau misalnya lihat ada orang yang percaya bahwa bumi itu datar, kenyataannya berubah. Tidak percaya dengan adanya satelit, tidak percaya kalau bumi ini bulat, makanya dipikirnya adalah di sekitar bumi ada tembok es yang dijaga oleh orang Amerika gitu. Kenyataannya sudah berubah. Misalnya ada orang yang diceritain, dulu waktu kecil saya diceritain, ceritanya pemilu ditunda hari ini. Wah, Ini orangnya itu. pemilu ditunda hari ini. Kan memang tahun 2024. Nah, saya ceritakan Pak, apa yang disampaikan orang bisa mengubah kenyataan juga. 2024 bagi KPU tetap, karena itu harus mulai kan dari sekarang kan ya. Normatifnya begitu. Tapi bisa saja ada beberapa hal yang terjadi, terbuka bisa, tertutup bisa, tertunda bisa, yang terakhir terserah. Bapak Ibu kan tetap menjalankan tugas kan ya. Misalnya diundur ya kalau misalnya besok ya siapkan gitu ya, tergantung logistiknya ya, kuat-kuatan kan gitu kan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, kenyataan bisa berubah hanya karena kata-kata. Next, kita belajar sedikit soal komunikasi publik yang berhubungan dengan ini. Baik hal besar maupun kecil bisa mempengaruhi performa komunikasi publik. Contoh, kalimat yang di atas, kalau misalnya dari belakang tidak kelihatan, di buku Bapak Ibu ada ya, sudah kami fotokopikan. Yang atas itu tulisannya let's eat genma, nggak ada komanya. Artinya mari kita makan nenek. Nah neneknya teriak, wah saya mau dimakan. Tapi kalau ditambahi koma, let's eat grandma, ayo makan nek. Nah, jadi 1 koma itu penting. Spasi juga penting loh. Jadi
Hal kecil seperti koma, titik, spasi, termasuk Bapak Ibu yang suka WhatsApp pakai huruf besar semua, masih ada? Sudah nggak ada ya? Itu kalau dalam hukum komunikasi itu kalau WhatsApp pakai huruf besar semua itu pakai huruf besar apa artinya Pak? Bukan, bukan Pak. Kalau sekarang kesepakatannya bukan itu Pak. Marah-marah. Jadi kalau selama ini itu kalau masih pakai besar-besar semua marah-marah. Tapi saya paham sih. Kayak bapak saya itu ngirimnya pasti pakai gede-gede semua itu nggak marah ya. Memang orang dulu itu ngetiknya seneng begitu, tek gitu ya. Oke. Salah satu kunci kesuksesan komunikasi publik mengenal audiens. Yang pertama, usia yang diincar. Bapak Ibu tahu yang kemarin menjadi konstituen Bapak. Rata-rata umurnya berapa? Dari umur berapa sampai berapa Pak? Kira-kira? Dari 27 sampai 50 lah. Berarti menengah ke atas gitu ya usianya. Itu sudah berbeda dengan kalau yang diincar mungkin konstituennya yang muda-muda ya Pak ya. Misalnya Bapak muda sekali sepertinya. Umur berapa Pak? 19. Wih 30. Yang diincar milenial dan Gen Z gitu ya. Yang cantik-cantik. Yang cantik-cantik. Oke, di UNES ada Pak. Murid-murid saya. Besok bisa Bapak pura-pura jadi mahasiswa, saya selundupkan terus saya bilang ini mahasiswa pertukaran pelajar dari Malaysia gitu ya Pak ya. Jangan lupa bicaranya kayak Upin Ipin. Ada Kak Ros gitu ya. Saya akan sampaikan, oh ini ada pertukaran. Iya kan? Bapak mau nyelundup di tempat saya? Tapi yang di S3. Jangan, saya itu ngajarnya pendidikan bahasa Inggris loh Pak. 90% mahasiswanya cewek semua, jadi mahasiswi semua. Iman saya alhamdulillah kalau di kampus kuat Pak, insya Allah. Kalau di dalam kampus ya, kalau di dalam toh ya, masuk di luar itu sudah masing-masing. Di ruangan ini semua alim-alim semua ya kan, di luar kan kita nggak tahu ya. Nah, oleh karena itu maka Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak juga mau ikut kelasnya, sit in, saya bilang juga Bapak pertukaran dari Malaysia atau Thailand, tapi yang di kelas S3 Pak. Yang di kelas S3 itu beda Pak. Kalau yang di S1 itu wangi-wangi, habis mandi dari kos, seger. Kita seger banget kelas S1. Kelas S3 ya Allah, ada yang sudah S3 atau sedang S3 di sini? Minyak kampak Pak baunya. Iya, minyak kampak. Terus masih ada yang berangkat itu pakai koyo gitu Pak. Wah, ya Allah, ini ngajar kok sambil telepon tak ambulan, saya siap-siap ya Allah kalau ada yang pingsan. Ya karena apa? Kalau di S1 kita marah-marah boleh. Hei kamu, tugas kumpulkan. Kalau di S3 Pak kita yang nyembah, Bu tugasnya mana tuh dari kemarin, semester kemarin belum dikumpul. Udahlah Pak dinilai aja dulu gitu ya. Nah ini ada ya yang S3 di sini. Insya Allah ya Bapak Ibu, kalau kuliah S3 udah nggak dimarah-marahi, dosennya yang mohon maaf Pak mana tugasnya Pak, mana tugasnya ngumpulin satu-satu gitu ya. Lah tadi Pak Rektor juga nanyain, itu dulu ujiannya sama saya sekarang, monggo Pak, gitu kan ya. Karena artinya bahwa memang beda S1 sama S3 memang itu. Nah sosioekonomi atau pola konsumsinya. Ada pemilih yang sudah tidak peduli dengan uang, ada. Suaranya tetap satu. Ada yang sangat seneng lah. Ibaratnya uang sedikit juga diterima, uang banyak juga seneng. Ada. Kebiasaan penggunaan media dan internet. Kalau umur 30-40 ke atas, diajak pakai Instagram, nggak ngerti mungkin. Yang beberapa di desa gitu ya Pak ya. Tapi kalau yang di bawah 30, itu walaupun di kota, di desa mereka semuanya minimal main TikTok Pak. Nah itu kebiasaan penggunaan media kita harus tahu, yang diincar kita kemana. Jadi Bapak Ibu juga harus melihat. Yang keempat, ideologi. Jangan salah Bapak Ibu, di dalam wacana orang-orang yang sedih karena Piala Dunia dibatalkan, Piala Dunia U20, di dalam diamnya juga ada yang mengatakan mungkin ada berani juga yang membela Palestina. Kita nggak bisa menilai semuanya dari media kadang-kadang. Jadi ideologi ini juga dimainkan dalam beberapa komunikasi publik. Jelas, Bapak Ibu politisi, misalnya gitu. Tapi ya kalau melihat komentar di situ yang ngeri-ngeri ya. Ada yang sampai bahkan ngancem-ngancem juga. Nah, apa yang mereka paling inginkan? Misalnya dari konstituen Bapak selama ini apa yang paling mereka inginkan dalam hidup mereka? Mereka? Para pemilih. Para pemilih pinginnya ya kebutuhannya dipenuhi. Misalnya apa Pak? Misalnya kalau jalannya rusak, berlubang. Ya, jalan rusak, berlubang, terus apa lagi Pak? Apalagi ya? Pekerjaan, lowongan pekerjaan gitu-gitu. Ada yang curhat nggak Pak? Nggak ada ya? Ya, sering. Iya. Masuk sekolah Pak.
Sekolah juga, perbaikan sekolah, kualitas sekolah, masuk sekolah. Mau masuk sekolah nggak bisa. Iya. Masuk sekolah, karena itu titip Pak sebenarnya, karena zonasi ya Pak ya, karena zonasi. Kebanyakan pada mau masuk di mana Pak kalau Kabupaten Semarang Pak, yang paling tinggi permintaannya? SMP 1 Ungaran. SMP 1 Ungaran, kalau SMA-nya? SMA 1 Ungaran. SMA 1 Ungaran. SMA 1 Bergas nggak ada yang titip Pak? Nggak, ya Allah, ya. Yang dari Bergas mana Bapak Ibu di sini? Wah ada Pak yang titip Pak SMA 1? Ada ya Pak ya, laku ya masih ya Pak ya, lumayan lah ya Pak ya. Ada yang mau sekolah di Candi Ngempon Pak mungkin? Nggak ada ya, karena ya itulah yang mungkin juga Bapak Ibu perlu perjuangkan. Menurut sejauh ini apakah zonasi itu menguntungkan atau tidak? Kalau katanya sih meratakan. Tapi gimana pun dulu-dulunya kan kita pengen masuk situ karena memang yang terbaik dari yang terbaik masuk situ. Kalau sekarang zonasi, nah Bapak Ibu yang ada di politik bisa menyampaikan ideologi-ideologi tersebut. Kemudian yang keenam, apa yang paling ditakutkan? Selama ini kita beli barang, kadang karena kita takut. Beli sampo karena kita takut ketombe. Takut kotor, takut bau. Beli parfum karena kita takut bau. Ibu beli baju karena takut apa? Takut kedinginan. Kalau kedinginan ada yang memeluk? Ada? Oh ada, alhamdulillah ada. Bapak ada yang memeluk? Oh enggak ada Pak. Sebelahnya? Enggak, beda ya? Oh ya enggak ya? Oke. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau mengetahui apa yang ditakuti orang-orang, kita juga bisa memainkan ideologi tersebut. Komunikasi dengan apa yang ditakutin. Karena orang lebih mau membayar sesuatu karena takut sesuatu daripada pengen sesuatu. Itu namanya adverse effect. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Sebelum kita melakukan komunikasi publik, sebaiknya Bapak Ibu juga tahu citra publik apa yang ingin disampaikan ke publik. Bapak Ibu pengen dicitrakan sebagai apa? Orang yang tegas, orang yang lucu, orang yang baik, orang yang kereng tapi baik. Itu harus jelas. Ketika orang mendengar Anda atau apa yang mereka pikirkan. Jadi orang kalau mendengar nama Bapak Ibu, apa yang mereka pikirkan? Sudah tahu? Sudah ditanyakan? Tapi jangan Bapak Ibu yang nanya, mereka pasti baik nanyanya. Ketika Anda meninggalkan ruangan, apa yang teman Anda bicarakan tentang Anda? Misal, Bapak ini meninggalkan ruangan. Apa yang Bapak bicarakan tentang beliau sama teman-teman? Wong kok bagus men. Gimana Pak? Baik hati, ramah. Serius Bapak? Iya serius. Beliau pergi dari ruangan. Jenengan bilang ke teman-teman apa? Baik hati, ramah. Kok tidak seperti kenyataan ya Pak? Coba ini loh, beliau pergi dari ruangan ini. Coba kita coba di sini. Pak, beliau pergi dari ruangan. Terus Bapak ngobrol-ngobrol sama teman, terus ngobrolin beliau. Apa yang diobrolkan? Kebangetan. Oh, kebangetan. Kenapa Pak? Belum selesai kok pulang. Oh, belum selesai kok pulang itu ya. Kebangetan, belum selesai kok pulang ya. Aku yo pengen gitu ya. Aku yo pengen, kan mau ndelok ke jam gitu ya. Oh iya. Kalau misalnya beliau pulang, Pak. Enggak, ini bukan keluar sebentar. Terus Bapak rasan-rasan tentang beliau. Beliau seperti apa orangnya? Enggak fokus sih. Oh, enggak fokus. Siapa yang enggak fokus, Pak? Beliau. Dari tadi enggak fokus. Pengen apa, Pak? Makan. Iya, pengen. Gini. Bapak-bapak kan dari Kabupaten Semarang, ya kan ya. Kalau rapatnya di Bandungan kan nggak fokus wajar ya. Waduh jam 11 ki, selak tutup kan gitu kan ya. Kalau di Magelang ada apa sih Bapak? Ada apa? Dan itu tadi ketika ada teman yang pergi dibicarakan tentang apa, itulah sejujur-jujurnya reputasi kita. Yang ketiga, adakah ikon yang bisa mengingatkan orang lain tentang Anda? Misal ada jembatan rusak, diperbaiki atas usulan salah satu anggota di sini. Mereka akan, ini jembatan yang mengingatkan kepada Bapak Pembangunan. Bapak Pembangunan. Apa ikon yang mengingatkan orang-orang kepada Bapak? Prestasi Bapak membangun musola. Ya, Pernah ya Pak ya? Jadi orang kalau melihat musola itu setiap kali sholat, wah ini jasa Bapak. Pak Bayu sudah membangun musola Pak? Ya, ikut membangun musola paling enggak. Termasuk mengusulkan perbaikan sekolah. Bapak Ibu ada di sini. Jalan, ya. Atau sahur bersama, mengingatkan sampai sahur. Belum Pak, sabar Pak ya. Kemudian yang keempat adalah branding itu simpulannya adalah citra publik adalah buah dari konsistensi atas hasil yang positif. Jadi kalau kita positif, nanti orang mengingat kita dengan branding itu. Channel utama untuk komunikasi publik ada 3 sekarang.
Ini komunikasi publik ya. Yang komunikasi konvensional Bapak Ibu sudah melakukan, ketemu langsung dengan warga, datang sendiri, nyalami sendiri, layat, nyumbang dan lain sebagainya. Ini komunikasi publik yang harus ditangani saat ini sesuai dengan perkembangan zaman. Yang pertama yaitu media massa berupa TV, koran, majalah. Yang kedua tentang media sosial, Instagram. Bapak Ibu Instagram sudah install semuanya? Sudah semua? Sudah punya? Atau minimal timnya yang pegang? Siap ya Bapak Ibu? TikTok ini terbaru, viralnya cepet banget. Malam ini kita posting, besok ada 2 juta orang nonton bisa. Tapi ya kadang malam ini kita posting, besok yang nonton cuma 2 bisa. Ini kayak lotre, persis kayak lotre. Dari 10 postingan ada 1 yang viral. Jadi kalau Bapak Ibu cuma posting 1-2 sepi itu biasa. Saya aja konten kreator kadang posting 10 baru rame ketika yang ke-11. Kadang-kadang ada yang rumit-rumit, saya syuting di studio, saya pakai lari-lari, yang nonton cuma 20. Kemarin ada video diambil nggak sengaja, goyang-goyang gitu kan, malah 1 juta penonton. Ya itu memang TikTok itu gambling seperti itu, tapi worth it karena apa? Gratis. Bayar Pak? Enggak dong. Ada sih yang bayar tapi enggak. Ada yang sponsor ada. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau followersnya sedikit, videonya itu dimasukkan ke dalam iklan bisa. Dan bagusnya iklan di media sosial itu adalah ketika bisa diketik umur berapa sampai umur berapa, di mana lokasinya, hobinya apa, bahkan bisa diketik HP-nya iPhone atau Android. Jadi mau nyasar kelompok atas atau kelompok bawah, Bapak Ibu bisa. Yang ketiga adalah media promosi fisik. Masih pakai baliho Bapak Ibu? Masih ada yang pakai baliho? Masih oke, ini masih oke. Poster, bendera harus dipakai semua. Oke, kita cek dulu Bapak Ibu. Ya, komunikasi via media massa, tenang. Sudah saatnya jamnya udah mulai habis nih, insya Allah. Komunikasi publik via media massa. Hubungan yang baik dengan jurnalis. Sudah? Minimal 1 kenal wartawan, kalau Pak Ketua kenal banyak kayaknya ya Pak ya. Wartawan cetak, TV, sudah, online, sudah. Bapak punya kelompok kawan jurnalis? Punya. Berapa Pak kira-kira Pak? Satu aja nggak apa-apa. 1 tapi efektif loh ya. 1 yang suka muat loh Pak. Ada kalau misalnya 10 kita undang, yang muat cuma 2, yang mending yang 2 itu harusnya ya kan. Ada ongkosnya sama, honornya sama, tapi yang muat hanya itu. Nanti alasannya apa? Maaf Pak, dicoret redaksi. Jawabannya itu, padahal mungkin nggak digarap juga, kita nggak ngerti kan. Nah itu harus ada caranya. Nah jurnalis ini openannya Bapak Ibu, mungkin di sini ada yang jurnalis ya. Cara untuk mengakrabannya memang nggak cukup hanya transport dan lain-lain, memang harus ada pendekatan hati. Makanya ada yang sering dimuat banget, ada yang nggak. Mereka juga bisa pilih kasih. Yang kedua, tahu caranya membangkitkan berita. Dulu di UNES, Bapak Ibu masih ingat nggak? Ada mahasiswa yang diantar bapaknya pakai becak, ya kan, ke wisuda. Lah itu namanya cara untuk membangkitkan berita pakai gimmick. Seakan-akan bapaknya naik becak dari Kendal ke situ nganterin, ini nggak mungkin ya. Karena kan kita sebenarnya jemput becaknya, dinaikin mobil, kemudian bapaknya sudah di sini, jadi acting saja. Tapi kan terkenal di mana-mana itu. Anaknya dapat keuntungan, UNES-nya juga dapat keuntungan. Karena apa? Komunikasi publiknya jalan, diundang di berbagai TV, diundang sama presiden juga. Sekarang kalau nggak salah, mbaknya itu sekarang kuliah S3 di Inggris, dapat beasiswa juga. Artinya kalau efektif begitu. Jadi tahu kita harusnya cara membangkitkan berita, karena becak itu biasa, anak mahasiswa itu biasa, lulusan itu biasa. Kita gabungkan jadi satu, wow, luar biasa. Hal-hal sepele sebenarnya. Yang ketiga adalah menguasai sudut pandang berita. Jangan dikira kalau kita tampil di berita itu terus senang. Pak, Bapak masuk ke berita terus, wah bagus. Bu, masuk berita, wah bagus. Dibaca dulu. Jangan-jangan malah menyudutkan kita. Jangan-jangan malah menjelekkan kita. Nah, di situ kita harus bisa membuat berita tandingan. Kalau tidak bisa membuat berita tandingan, kita membuat berita lain yang mengalihkan itu. Dan yang perlu kita lakukan adalah tidak hanya kita ingin dimuat di media massa. Kadang-kadang kita juga harus punya tahu caranya bagaimana tidak dimuat. Kadang-kadang, sering juga kayak gitu kan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, menguasai sudut pandang berita itu penting. Yang keempat, paham dengan
press conference, ya walaupun tidak paham sendiri, yang penting ada timnya yang bisa ngirim berita ke press release atau press conference dengan para wartawan. Yang kelima, memahami keinginan pasar media massa. Penonton sekarang suka berita yang panjang atau yang pendek, Bapak Ibu? Kalau pelatihan suka yang panjang atau yang pendek, Bapak Ibu? Iya. Kalau yang pendek sebenarnya sih simple ya, biar nanti saya nggak dibayar sama Untang. Iya, jadi harus ada kontraknya soalnya ya. Kemudian misalnya berita yang sederhana sekarang bisa diubah menjadi berita yang clickbait. Contohnya tadi saya membuat 3 konten. Yang satu tentang 5 keinginan yang bisa menggerakkan manusia. Itu teori dari Harvard. Yang nonton nggak ada 5.000. Kemudian saya posting lagi tentang psikologi, jangan mengabarkan kabar baik ke setiap orang karena bisa aja orang itu iri dan menyabotase hidup kita. Pakai rumusan Dr. Jordan Peterson. Nggak ada 4.000 yang nonton. Kemudian yang terakhir, saya bikin konten. Kabar gembira untuk para pemalas, ternyata ada rujukan ilmiahnya. Woi, ini udah 100 berapa ribu yang nonton. Wow, selera penonton itu ya ternyata walaupun yang berat harus dibuat ringan-ringan. Nah itu yang agak berat sekarang ini. Kita harus tahu keinginan pasar. Nah sekarang via media sosial, memiliki platform media sosial yang bertumbuh. Nggak usah banyak-banyak tumbuhnya. Kalau kemarin 700 ya sekarang 800 gitu. Kalau kemarin 10.000 sekarang nambah. Bukan karena kita pengen dapat konstituen dari situ, ya mungkin ada. Tapi itu seperti dokumentasi publik kita gitu Pak. Jadi kita bertumbuh baik followersnya maupun engagementnya. Followers itu jumlah yang ikut kita, engagement itu jumlah yang like, yang komen. Nah makanya kita biasakan membuat caption dalam bentuk pertanyaan. Jangan kalimat positif, pertanyaan. Menurut kalian gimana? Nah gitu. Saya sedang mengunjungi sekolah atau madrasah ini. Kiainya baik sekali. Apakah kalian punya kiai yang sebaik ini? Nah, komennya kan jadi banyak. Setiap kali ada komen yang banyak, maka semakin viral. Nah, itu kuncinya. Yang ketiga adalah menguasai bagaimana cara memasarkan konten. Jadi tahu bagaimana supaya ini viral, bagaimana bisa ditonton orang, dan lain sebagainya. Ya, minimal saja. Yang terakhir, call to action. Call to action Bapak Ibu, kalau ada konten yang bagus, harus disampaikan mereka disuruh apa. Kalau Bapak Ibu jelas, coblos saya nanti, nomor sekian misalnya, atau sukseskan program kami, itu jelas. Saya akan masuk ke tadi, Bapak Ibu kayaknya punya guyonan-guyonan unik ya, akan saya uji sekarang. Kita relax dulu sekarang, Bapak Ibu sebelum kita relax kita yel-yel dulu. DPRD Kabupaten Semarang? DPRD Kabupaten Semarang? DPRD Kabupaten Semarang? NKRI? Tos dulu. Oke, siap. Makan tak makan asal? Asal mancing. Bapak suka mancing? Bapak paling suka mancing apa? Mancing kerusuhan. Beliau jawabnya jujur loh. Mancing cewek katanya. Betul Pak? Di mana Pak? Di rumah. Mancing cewek itu maksudnya nyonya sendiri? Oh anak-anak 3 cewek. Dipancingi ya? Anak-anak sini kumpul? Iya dipancing gitu. Bapak-bapak kalau punya anak cewek itu deg-degan nggak sih Pak? Setiap kali udah nikah semua? Belum ada yang nikah? Paling gede umur berapa Pak? Udah lulus kuliah. Kalau sudah ada calonnya gitu Pak? Sementara sampai Oh ini. Loh. Sebentar. Ini calonnya. Calonnya anak Bapak. Bapak anggota di sini. Beliau anggota juga. Wah luar biasa ya. Kok bisa? Yang ketemu bapaknya yang jatuh cinta anaknya, ya luar biasa. Ada kira-kira ini kita tanya dulu. Kita tanya. Beneran ini calon mantunya, bener? Iya Bapak. Kira-kira. Oh ya, kenapa kira-kira? Karena konco dolan, konco karaoke. Iya, tahu semuanya Pak ya. Kalau misalnya iya gitu. Karena dia belum sunat, masih kecil. Oh belum sunat ya Pak? Iya. Kalau begitu nanti sunatnya bareng saya. Oke. Saya kira belum nikah. Bapak belum nikah? Betul belum nikah? Mau saya kenalkan sama mahasiswa saya tadi ya, ikut ke kelasnya. S1 atau yang mana? Yang S1 ya? Yang jangan yang S1 dong, jangan S3. Iya, nanti gini Pak. Skenarionya ada mahasiswi bimbingan ke saya ya. Oh Mas saja. Oh iya kan wakil rakyat. Oh Mas saya wakil saya.
Gini katanya Mas katanya, Pak aja enggak apa-apa. Nanti skenarionya ada mahasiswi bimbingan sama saya. Saya galak. Bapak yang menyelamatkan. Jangan gitu, Pak. Gitu. Terus gimana, Dik? Aduh, ya nggak usah gitu. Nah kayak gitu nanti malah negatif komunikasi publiknya. Nanti Bapak pura-pura marahin saya. Dan saya manut, oh nggih Pak, nggih monggo. Terus Bapak bilang, adik tenang aja, kalau sama Pak Hendi saya yang ngurusi gitu. Bisa? Bisa Pak? Nah, gitu. Coba dipraktek. Iya cari. Siapa ya? Oh ya ini coba ya. Ah ini contoh Mbak. Contoh sini Mbak. Nah sini contoh. Bawa kursi Pak, bawa kursi. Kursi. Kursinya saya bawakan. Nah ini contoh lah bapak minta contoh. Sampai minggirnya Mas, nggak nomor HP-nya langsung ya. Ini. Oh nggak bisa kayak gitu, das langsung nggak bisa sekarang. Duduk ya gitu ya. Ya. Jenengan tipenya Ustaz. Lu belum. Kok nyosor wae, makanya nggak dapat. Kalem. Semakin laki sabar. Iya, laki-laki yang tampak terlalu menginginkan itu, Mas. Itu nanti malah naibnya sudah siap, Pak, gitu ya. Iya. Bapak tadi aktingnya ingat, saya bimbingan galak. Beliaunya hampir menangis. Terus Anda pura-pura. Pernah disakiti laki-laki? Nah, diinget-inget aja ya. Oke. Nah. Iya, sabar. Oh, nyosor loh. Sabar ya Allah. Ini loh, cool aja. Namanya siapa Mas apa? Pak Ustadz sebentar ya. Jadi skenarionya beliau bimbingan sama saya. Beliau hampir nangis, nah terus kemudian Bapak marahi saya takut. Pura-pura takut. Iya kan kaget beliaunya. Terus habis itu tenang. Lah kalau nggak bisa gitu Pak, harus ada pakai itu. Oke? Coba yuk kita ulangi ya. Siap? Action. Oke, action. Wah, kamu gimana sih? Skripsi nggak selesai. Sobek. Loh, malah ada telepon dari cowoknya, Pak. Hotel, oh ya. Oh. Bentar ya Pak. Ini serius. Nah, toh. Ya sangel yang gini. Udah. Sangel. Gini Pak, wes gini aja. Saya kok nggak tahu, ternyata setiap kali Anda mendekati wanita ada aja yang terjadi ya Pak ya. Iya, saya sudah mau membantu loh. Tapi kok dilalah satu, mungkin ini pertanda dari yang di atas. Ya kan? Tidak jodoh kan mungkin ya. Nah, oleh karena itu, atau yang kedua, calonnya sudah ada di sini Mas. Nah, kalau nggak salah mbaknya udah ngomong sama orang hotelnya, Mas jam semennya aku telepon no. Ben aku ora tinganu Mas Ustadun. Mohon maaf ya Pak, saya sudah mau membantu loh Pak. Makanya belum tadi nyosor terus loh. Orang yang semakin kelihatan menginginkan dalam sebuah hubungan, dia yang paling lemah, Mas. Yang WhatsApp-nya paling panjang dan yang jawab cuman oke, berarti yang berkuasa di dalam hubungan itu yang oke aja itu. Nah, gitu. Jadi harus pura-pura cool, Mas. Iya. Kalau di kehidupan nyata cool? Bapak cool aslinya? Atau kayak itu tadi kalau kenal cowok, Mbak salaman Mbak namanya Mbak itu ya. Nanti kursus sendiri tambahan ya. Siap. Oke. Nah, itulah intisari dari komunikasi publik. Kita menyampaikan hal-hal yang baik secara konsisten, insya Allah hasilnya baik. Kalau dosen ya promosi naik terus. Kalau politisi ya kepilih kembali berkali-kali. Amin ya robbal alamin. Tapi ada hal yang paling penting. Apabila aksi kita atau tindakan kita tidak sama dengan apa yang kita katakan di media atau di komunikasi publik, maka sama saja kita tidak memiliki hal yang baik untuk dibicarakan. So if your actions don't live up to your words, you have nothing to say. Thank you very much ladies and gentlemen. Nama saya Hendi Pratama, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.